Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali mengingatkan pertemuan. Materi di depan kita sudah ada. Mereka akan menyampaikan materinya dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya juga. Kita beri waktu 5 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Saya Ewi Rahman Natasha sebagai moderator dan Nurul Hafiyatullah sebagai pemateri. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang konsep media pembelajaran secara teori dan praktik yang akan dipresentasikan oleh Nurul Hafiyatullah. Pengertian media pembelajaran atau media berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam perspektif belajar mengajar, media adalah pengantar informasi dari guru kepada siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronik untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Mengungkapkan bahwa media pembelajaran dapat digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar efektif dan efisien. Teori media pembelajaran adalah kajian tentang dampak penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang berakar dari teori belajar dan teori pendidikan lainnya. Teori media pembelajaran menurut para ahli antara lain adalah teori sistem simbol, teori keterlibatan kognitif, teori elaborasi, teori ketergantungan media, teori kognitif sosial, teori belajar generatif, teori belajar konstruktivis, dan teori belajar situasional. Praktik media pembelajaran adalah penerapan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik media, materi, serta didik dan tujuan pembelajaran. Praktik media pembelajaran membutuhkan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi media pembelajaran yang efektif dan efisien. Media pembelajaran juga membutuhkan keterampilan teknis, realistis, dan komunikatif dari pengajar dalam menggunakan media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran secara teori dan praktik. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, guru hendaknya mengetahui untuk rupiah memanfaatkan suatu media pembelajaran. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran seharusnya terorganisir secara sistematis. Penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai integral dari suatu pengajaran, bukan hanya sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Landasan dan prinsip-prinsip media pembelajaran secara teori dan praktik. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan teknologis, dan yang keempat ada empiris. Berangkat media pembelajaran secara teori dan praktik. Berangkat media pembelajaran secara teori dan praktik dapat berupa media cetak, media grafis, media 3 dimensi, media audio, media video, media komputer, dan media multimedia. Itu dia pemaparan dari isi materi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya kepada pemateri, apakah dengan media pembelajaran secara praktik dapat menjadikan pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif? Saya bertanya, apa saja yang
dilakukan dalam mengembangkan media pembelajaran? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Artita. Media pembelajaran secara praktik di kelas dapat menjadikan pembelajaran itu efektif jika memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, dan kondisi kelas. Yang kedua, media pembelajaran harus memiliki kualitas teknis yang baik, seperti jelas, mudah dibaca, mudah didengar, mudah dipahami, dan mudah dioperasikan. Yang ketiga, media pembelajaran harus digunakan dengan strategi yang tepat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran secara praktik di kelas dapat menjadikan pembelajaran itu efektif jika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi dan digunakan dengan strategi yang tepat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arin Sela Nasution. Pertanyaan tadi, apa saja yang perlu dilakukan dalam mengembangkan media pembelajaran? Ada yang pertama, menganalisis potensi, kebutuhan, dan karakteristik siswa didik. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Yang ketiga, memilih dan merubah merencanakan materi pembelajaran. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.